Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Udah pada makan belum nih? Habis istirahat ya? Kalian? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Iya, kita hari ini mau belajar ya tentang geografi dong ya, pastinya. Sebelum kita belajar, baiknya kita doa dulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu. Oke, tolong dipimpin ya. Oke, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Iya. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum itu ini hadir semua nggak? Ada yang nggak masuk nggak? Ada yang sakit, Bu. Siapa tuh? Vina, Vina, Bu. Bu. Ya ampun, Vina kenapa dia? Sakit apa dia? Oh iya. Lagi ke UKS dia, Bu. Oke, berarti ini masuk semua ya? Apa ibu absen aja nih satu-satu ya? Ya. Sadrina. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Iftah. Hadir, Bu. Hanan. Hanan mana nih? Oh, Pas. belum ada juga. Di toilet, Bu, kayaknya, Bu. Oh, di toilet. Ya udah, nanti kalau itu tolong dibilangin ya cepet-cepet gitu. Ya, Oke. Bu. Oh ya, sebelumnya hari ini kita mau belajar tentang materi baru. Materinya tentang hidrosfer, dinamika hidrosfer. Ada yang tahu nggak sih hidrosfer itu apa? Air. Air, Bu. Iya bener banget tentang air. Jadi hari ini kita akan bermain air alias belajar tentang air. Khususnya kita belajar tentang siklus air itu bagaimana. Yaitu atau siklus air itu nama lainnya siklus hidrologi ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Bentar ya. Ya, Bu. Agak susah ya. Nggak kelihatan ya. Jadi siklus hidrologi. Ada yang tahu nggak siklus hidrologi apa? Selain siklus air gitu, maksudnya pengertiannya atau gimana nya? Bingung ya? Belum tahu, Bu. Belum ya. Jadi kita langsung aja. Nah, siklus hidrologi artinya proses pergerakan air dari permukaan bumi naik ke atmosfer, balik lagi nih turun jadi hujan ke daratan, terus ke laut lagi. Siklusnya berulang. Jadi itu tuh siklus, karena dia suatu siklus berarti dia nggak berhenti. Nah, selanjutnya ada proses siklus hidrologi. Ada yang tahu nggak, pernah dengar gak sih proses siklus hidrologi itu kayak apa gitu? Atau gimana? Ada yang pernah dengar nggak? Menguap gitu, Bu. Iya. Ada Iya, menguap, Bu. iya benar banget. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dia proses siklus hidrologi. Nah, aduh susah. Maaf ya. Nah, dari proses siklus hidrologi ini ada kayak gini nih. Ini sebuah siklus nanti berulang, terus berulang. Pertama ada presipitasi. Pertama ada evaporasi. Evaporasi itu ada yang dari laut, dari daratan. Nah, kalau dari daratan itu nanti dari badan-badan air kayak sungai, rawa, danau. Nah, evaporasi itu adalah suatu penguapan. Kalian tahu penguapan kan? Tahu, Bu. Penguapan apa ayo? Air jadi kuat. Betul ya, mirip-mirip benar. Jadi benar banget tuh. Jadi evaporasi itu adalah penguapan. Penguapan itu dari air menjadi uap air. Dari uap air terkondensasi nih. Uap air tuh dirubah lagi tuh. Jadi bentuknya kan dari uap air nih ke gas kan. Karena dia kumpul cair juga tuh pas di bagian kondensasi nih. Pas di kondensasi berkumpul jadi awan. Nah, pas dia jadi awan, ketika dia udah jenuh nih, dia turun lah sebagai hujan di daratan ataupun di laut. Nah, dari daratan terus alirannya mengalir dong. Hujan kan pasti ngalir ya. Nah, pas ngalir di daratan, nah ada infiltrasi sama perkolasi. Nah, kalau infiltrasi sama perkolasi kalau dari gambar ini kira-kira apa nih? Atau ada yang bisa jawab nggak kira-kira kalau dari gambar ini? Miftah? Nggak Mungkin? tahu, Bu. Atau Iftah? Kira-kira apa nih dari gambar ini? Kalau perkolasi itu kayak alirannya itu sampai ke permukaan gitu nggak, Bu? Iya kan, infiltrasi, iya benar banget, betul kan. Infiltrasi itu ke permukaan. Kalau perkolasi? Perkolasi secara spesifik kurang tahu sih, Bu. Jadi bisa jelasin. Nah, kalau infiltrasi ini sama perkolasi sebenarnya sama-sama menyerap air dari hujan ke dalam tanah. Tapi kalau infiltrasi ini cuman di
pori-pori tanah aja, tapi kalau perkolasi itu sampai zona jenuh. Nah, zona jenuh ini nanti menampung jadi air tanah. Terus dari misalnya nih dari infiltrasi nih mereka turun nih, ada yang dari jadi air tanah kan mengalir kembali lagi ke laut. Terus dari limpasan ini, surface runoff itu limpasan ya, yang tadi dia turun ke permukaan bumi, turun dari badan air nanti turunnya ke laut juga. Oh iya, tadi ibu lupa, ada transpirasi from vegetation, atau artinya penguapan yang berasalnya dari tumbuhan. Misalnya nih, kalian pernah kan belajar di kelas dulu tuh IPA tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan mengambil air dari tumbuhan kan oleh sinar matahari. Nah, namanya kalau di siklus air transpirasi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya akan menjelaskan jenis siklus hidrologi. Jenis siklus hidrologi itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 3, Bu. Betul sekali. Apa aja tuh, Miftah? Siklus panjang, siklus sedang, sama siklus pendek. Betul sekali. Mari kita ke siklus pendek. Nah, siklus pendek kayak gini ya. Siklus pendek itu artinya evaporasi atau penguapan yang terjadi di laut, terus berkondensasi menjadi awan, turun lagi sebagai hujan juga di laut. Itu siklus pendek. Nah, selanjutnya ada siklus sedang. Siklus sedang itu sama sebenarnya, penguapannya atau evaporasinya dari laut, terkondensasi menjadi awan di laut, tapi turun hujannya di daratan. Itu doang yang membedakan. Nah, selanjutnya siklus hidrologi panjang. Nah, siklus hidrologi panjang nih agak lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya. Soalnya evaporasinya nih dari lautan. Terus terkondensasi nih di awan, turun hujan, tapi bentuk hujannya tuh dia di jauh sana, lebih jauh lagi. Ada yang di gunung, ada yang banyak lah, pokoknya di wilayah-wilayah lainnya. Yang membedakan adalah proses siklus panjang ini dia bersatu, ada proses namanya adveksi. Proses adveksi ini jadi artinya misalnya nih, kalian tahu nggak, kan ini lagi musim hujan ya. Kalau musim hujan tuh sekarang karena siklon apa? Ada yang pernah dengar nggak? Siklon, nggak tahu, Bu. Siklon apa ya? Nah, siklon tropis ya, ada siklon tropis, terus ada badainya, dan segala macam. Itu tuh tadinya mereka ada jauh di sana, nggak di wilayah Indonesia, karena ada proses adveksi. Oh ya, proses adveksi ini perpindahan awan atau badai atau yang sejenisnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, jadi nih proses adveksi ini memungkinkan adanya siklon yang tadi tuh, siklon tropis dan siklon-siklon lainnya. Proses adveksi ini yang penting banget. Oh iya, sama tadi kayaknya saya belum menjelaskan ya, karena ini tadi ada bongkahan es atau saljunya. Jadi tadi di proses hidrologi, di proses hidrologi ini, kalau di negara-negara yang punya 4 musim, yang ada musim dingin ya, dia tuh proses hidrologinya awalnya tuh bukan dari evaporasi atau transpirasi, tapi dari sublimasi. Sublimasi itu dari es, penguapannya dari es menjadi sama juga terkondensasi, terus melakukan presipitasi juga. Tapi kalau sublimasi itu lebih lambat dan dari es. Nah, presipitasinya ini karena dia punya titik dingin atau titik bekunya itu kan 0 derajat ya, kita tahu ya. Nah, titik bekunya itu ada di musim dingin itu, akhirnya turunnya jadi bongkahan es atau salju. Makanya di musim dingin ada salju, karena di atmosfer mereka ada 0 derajat, ada titik bekunya, makanya jadi salju. Dan ya, kayaknya udah semua ya, siklus hidrologi juga udah panjang pendeknya. Nah, ini ada video, tolong di scan ya. Boleh kok buka HP nih buat sekarang, tolong di scan gitu ya. Ini videonya video pembelajaran, bisa kalian tonton di rumah.
Nanti kalau ada waktu luang atau boleh nih kalau misalnya gabut-gabut, aduh pengen nonton apa nih, nah ini bisa banget ya di scan. Terus nanti ini pembelajaran banget ya, harus ditonton. Oke Bu. Oke, sebelumnya ada yang mau nanya lagi nggak? Udah ada Bu. Nggak ada ya, cukup ya. Berarti untuk hari ini sekian aja, nggak ada tugas juga, tapi harus ditonton ya videonya. Iya, Bu. Nah, udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya anak-anak. Makasih ya, Bu. Sama Bu. Jangan lupa ditonton, pokoknya harus ditonton, oke? Oke Bu. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.